hormat Bapak Ibu Guru kelas 1 sampai kelas 6 SD JPK 2. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita diberi kesehatan, kelancaran dalam menjalankan rutinitas. Yang pertama sebagai pengajar, yang kedua hari ini saya minta tolong untuk mengadakan diseminasi yaitu aksi nyata modul 1.4 dengan materi budaya positif. Selanjutnya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana selalu kita minta syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk hari ini acara pertama yaitu pembukaan, yang kedua nanti sambutan, yang ketiga nanti pemaparan tentang modul 1.4 yaitu budaya positif, yang terakhir nanti doa. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua langsung aja Bapak Ibu untuk menyingkat waktu. Yang pertama yaitu saya akan memaparkan tentang materi budaya positif yaitu modul 1.4. Ini saya gunakan untuk tugas sebagai calon guru pembina angkatan 9. Nanti setelah aksi nyata ini selesai nanti bisa di-upload di YouTube. Selanjutnya melangkah ke modul 2.1. Untuk selanjutnya yang pertama kita harus tahu dulu budaya positif. Budaya positif itu apa saja ya? Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini yang poin yang pertama ini nilai-nilai kebajikan universal itu contohnya seperti apa saja ya? Ini yang pertama misalnya kesopanan, kedisiplinan, ya, sopan santun di sekolah ini anak terhadap guru, ya, untuk poin yang pertama ini. Yang kedua, teori motivasi, hubungan dan penghargaan restitusi. Teori motivasi ini ketika kita sebagai pendidik atau pengajar kita memberikan motivasi, dorongan, semangat kepada anak didik kita agar anak didik kita itu terpacu untuk lebih baik. Misalnya anak didik kita itu kurang semangat dalam menerima pelajaran di kelas atau di luar kelas, kita bisa memberikan motivasi, dorongan, semangat. Bisa juga melalui penghargaan. Penghargaan itu misalnya kita beri hadiah, ya, reward. Hadiah itu tidak harus berupa uang. Kita beri penghargaan berupa pujian, misalnya selamat, misalnya Hasan mendapatkan juara 1, nah itu pujian. Nah, itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa benda. Terus selanjutnya hukuman ini kalau saya boleh menyimpulkan, hukuman ini untuk anak didik kita mulai sekarang. Kalau bisa hukuman ini kita tidak berikan, nanti kita berikan motivasi aja ke depan, karena hukuman ini dampaknya sangat untuk anak didik kita itu ke depan nantinya bisa berdampak yang kurang baik. Anak menjadi teringat sampai nanti ketika dewasa. Maka dari itu saya menyarankan untuk hukuman itu sedikit demi sedikit kita hilangkan aja, nanti kita pakai teori motivasi untuk ke depan lebih baik anak didik kita. Yang ketiga, keyakinan kelas ini kita biasanya yang membuat bapak atau ibu guru. Nah, sekarang keyakinan kelas ini yang membuat anak didik kita. Jadi dulu keyakinan kelas ini bisa dikatakan dengan peraturan kelas. Nah, sekarang kita membuat dengan keyakinan kelas, tapi sesuai persetujuan anak didik kita. Ini yang membuat anak didik kita. Jadi ketika pembelajaran, misalnya saya ya di kelas, kita buat keyakinan kelas.
anak didik kita itu langsung berdiskusi, membuat keyakinan kelas. Misalnya di kelas itu tidak boleh rame, poin pertama. Poin kedua, misalnya ketika bapak ibu guru menerangkan tidak boleh rame. Yang kedua izin dulu kalau ke kamar mandi harus izin dulu ya. Yang ketiga, bapak atau ibu guru ketika mengajar itu harus sesuai waktunya, mulainya harus tepat waktu, terakhir ya harus tepat waktu. Seperti itu bapak ibu. Jadi keyakinan kelas ini yang membuat anak didik kita. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia di dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu kan ya seperti sandang, pangan, papan, seperti itu. Nanti kita bahas ya di belakang. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Nanti berupa diagram T dan Y. Nanti kita bahas di tengah-tengahnya nanti ya. Untuk selanjutnya, nah ini disiplin positif. Disiplin positif itu sesuai teori Dr. William Glasser ini ya Bapak Ibu, sesuai ini teori motivasi ekstrinsik sama motivasi intrinsik. Teori motivasi yang ekstrinsik yaitu misalnya satu, menghindari hukuman. Nah ini Bapak Ibu, untuk menghindari hukuman kita sebagai pendidik sebisa mungkin hukuman kita tiadakan sedikit demi sedikit. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Biasanya di kita itu kita beri imbalan itu mesti teringat nantinya. Misalnya menjawab soal ketika di kelas kita kasih soal pertanyaan, mesti anak didik kita itu berangan-angan nanti Pak Bebas ngasih imbalan, ngasih hadiah seperti itu ya. Terus yang ketiga, motivasi intrinsik dari dalam untuk menghargai diri sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang tadi ya, universal seperti kesopanan, kedisiplinan di sekolah. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah ini Bapak Ibu yang paling penting. Posisi kontrol itu ada 5. Sebagai penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Nah, kita harus sebagai manajer Bapak Ibu. Nanti saya terangkan di belakang ya. Sebagai penghukum ini kita sebagai pengajar menghukum anak didik kita yang ringan-ringan. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR, menulis 50 kali seperti itu. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Anak itu merasa bersalah kepada kita. Poin nomor 2 ini. Yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman itu kita sebagai pendidik seolah-olah kita itu jadi teman pada peserta didik kita. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Sebagai manajer ini gabungan teman dan pemantau jadi satu. Ini lebih lengkap. Oke, kita harus memposisikan sebagai manajer. Terus yang kelima, kebutuhan dasar manusia. Nah ini Bapak Ibu yang tadi ya, saya bahas tadi. Pertama, bertahan hidup. Yang kedua, penguasaan. Yang ketiga, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah ini makna disiplin, belajar memahami dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Makna disiplin seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin itu sangat penting sekali di lembaga kita itu. Intinya disiplin itu memberikan anak-anak itu seperti tanggung jawab. Disiplin misalnya ketika upacara bendera, anak didik kita itu tanggung jawab sebagai petugas bendera anak didik kita itu ya. Misalnya jadi komandan upacara, jadi pengibar bendera, seperti itu. Oke, disiplin. Selanjutnya, nah ini makna disiplin Bapak Ibu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato.
Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya nanti kita itu kita beri apa ya? Kita disiplinkan pasti menjadi patuh. Nah ini untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Dengan disiplin, lembaga kita ini menjadi apa? Apa Bapak Ibu? Dengan disiplin anak didik kita menjadi taat dan patuh dengan peraturan di sekolah, misalnya datang pagi tidak terlambat. Yang kedua, misalnya ketika hari Senin rutinitas yaitu upacara bendera tidak usah dikasih tahu, anak didik kita itu sudah siap di posnya masing-masing sebagai petugas. Itu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Ini tadi ya Pak Ibu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Saya ulangi lagi, nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Di dalamnya ada kesopanan, kedisiplinan, kepatuhan, ya, dan masih banyak lagi. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsnya akan terbangun dari dalam tubuh kita, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini sesuai Dian Dosen 1998. Nah ini mencapai tujuan mulia seperti ini poin-poinnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar baca Pancasila. Yang kedua, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, berkebinekaan global. Yang keenam, bergotong royong. Yang terakhir, kreatif. Ini semua termasuk profil pelajar Pancasila. Mungkin kita masih bisa di poin beriman dan bertakwa, tapi selanjutnya kita harus berusaha untuk mengimplementasikan yang mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Misalnya bergotong royong, kita sudah melaksanakan Jumat bersih dengan kerja bakti, poin yang bergotong royong sudah tercapai. Terus kreatif juga sudah terlaksana, misalnya anak didik kita membuat karya kerajinan tangan, misalnya itu juga masuk ke kreatif. Bernalar kritis, anak didik kita misalnya dikasih soal, dikasih pertanyaan, anak didik kita bisa berani ke depan dan memberikan jawaban. Itu ya, ini nilai kebajikan universal. Selanjutnya yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Nah ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu dari luar dan dari dalam. Misalnya dari luar, motivasi eksternalnya yaitu ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah ini kata-kata ini muncul ketika motivasi eksternal dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya, Bapak Ibu guru, misalnya ini sebagai contoh saya sendiri, datangnya mungkin terlambat 5 menit atau 10 menit. Ini masuk ini untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Pastinya nantinya saya dapat teguran dari atasan, misalnya Pak Joko, datangnya harus lebih pagi. Bapak Ibu, ini dilanjut lagi. Ini
Ini yang dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Tadi sesuai Alfi tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Makanya dari awal tadi saya sudah saya terangkan untuk hukuman ini kalau bisa ditiadakan Bapak Ibu, karena pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang buat peserta didik kita. Akan tetap teringat nanti kalau kita misalnya anak didik kita misalnya tidak mengerjakan PR, kita beri hukuman yang misalnya lari lari 2 putaran seperti itu, nanti akan tetap teringat. Maka dari itu untuk hukuman kalau bisa ini mulai ditiadakan Bapak Ibu. Terus yang kedua, penghargaan untuk menghukum. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Nah ini poin yang keempat, penghargaan tidak efektif. Misalnya kita itu memberikan suatu penghargaan berupa uang. Kalau 1 kali itu tidak apa-apa Bapak Ibu, karena nantinya kalau terus-terusan anak didik kita akan kalau kita berikan penghargaan berupa uang, anak didik kita itu akan terbiasa untuk minta, seperti itu. Terus ini penghargaan merusak hubungan itu seperti itu tadi. Kalau terus-terusan akhirnya terbiasa, akhirnya kalau nggak diberi penghargaan berupa uang, anak didik kita tidak mau untuk disuruh atau kita perintah tidak mau. Nah ini dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, poin yang kedua ini bisa mematikan kreativitas si anak didik kita Bapak Ibu. Setiap kita suruh selalu minta penghargaan berupa uang atau berupa barang, nantinya akan mematikan kreativitas si anak itu sendiri. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik dari dalam tubuh kita. Nah ini misalnya nanti kita itu kita beri penghargaan, akhirnya bisa mengurangi motivasi intrinsik, motivasi belajar. Anak itu diberi uang sama Pak Guru saja harus bisa belajar, seperti itu artinya. Jadi kita tidak mau berusaha. Selanjutnya bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri dukungan secara khusus. Kita beri dukungan atau motivasi. Ya, yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, pengakuan kepada semua murid berganti-ganti. Jadi tidak satu siswa saja, kita harus bisa memberikan motivasi ke semua anak didik kita. Biar di kelas itu anak didik kita itu aktif Bapak Ibu, nggak ada yang diam, semuanya aktif. Semua aktif ketika proses pembelajaran. Selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Yang terakhir, fokus pada proses. Ini hasilnya Bapak Ibu. Yang terakhir ini fokus pada proses. Setelah kita beri motivasi, dorongan, kita lihat ke depan anak didik kita itu bisa meraih prestasi apa. Misalnya di kelas dari peringkat terakhir menjadi peringkat yang pertama atau yang kedua. Kita beri dorongan. Jadi dorongan itu tidak hanya di rumah, kita di sekolah bisa memberi motivasi, dorongan. Misalnya gini Bapak Ibu, anak didik kita itu cenderung percaya kepada kita daripada kepada orang tuanya sendiri. Biasanya seperti itu. Di rumah dikasih tahu, kasih saran itu tidak masuk. Tapi sing matur Bapak Ibu guru biasanya malah manut, seperti itu. Makanya kita sebagai pengajar di sekolah sebisa mungkin anak didik kita itu kita beri motivasi, dorongan, semangat. Akhirnya ke depan
anak didik kita itu menjadi sukses, menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara. Selanjutnya ini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Pembuka nilai kebajikan situasi. Ini pembuka ini maksudnya di awal Bapak Ibu. Nah ini pembuka. Kemarin saya perhatikan, misalnya nilai kebajikannya rasa empati sekali. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, seperti itu. Yang kedua saya menghargai. Ini maksudnya pembukanya di awal kita interaksi. Nilai kebajikan kepedulian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah ini ketika pembelajaran anak didik kita dikasih tugas kelompok, yang muncul nilai kebajikannya yaitu kepedulian antar peserta didik lainnya. Terus selanjutnya terima kasih untuk, nah ini yang nilai kebajikannya rasa tanggung jawab situasinya pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Artinya gini Bapak Ibu, anak didik kita itu misalnya di depan kelas ada sampah, ada kertas, itu tanpa kita suruh anak didik kita itu bisa ikhlas mengambil sampah itu kemudian dimasukkan ke dalam tempat sampah. Artinya tanpa kita suruh, rasa itu datang secara dari hati anak didik kita. Okay? Pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ini maksudnya yang kosong ini pertanyaan Bapak Ibu. Tindakan guru yang ini misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Nah ini yang sudah dijawab ya. Misalnya contoh yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah ini termasuk apa, hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Nah ini masuk hukuman karena tindakan, ya masuk hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi di sekolah. Nah ini sesuai bidang saya PJOK, ini tidak pernah saya lakukan, tidak pernah. Artinya apa? Ini termasuk hukuman. Anak didik di sekolah itu kalau lari mengelilingi lapangan itu sebetulnya juga boleh. Ini kan bisa menyehatkan ya, bisa menyehatkan. Tapi terkadang anak didik kita itu kemampuannya kan tidak sama, kesehatannya tidak sama. Mungkin anak didik kita ini digerakkan agak lama itu tidak apa-apa. Tapi ada anak didik kita yang cenderung gampang sakit. Makanya kita harus bisa memilah-milah anak didik kita. Bapak Ibu, ini termasuk hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Nah ini masuk hukuman atau konsekuensi? Ini masuk di hukuman karena tindakan Bapak Ibu. 3 poin ini tindakan. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah ini posisi nomor 4 ini masuk di konsekuensi. Konsekuensi artinya bukan hukuman karena bukan tindakan ini. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi. Oke, artinya dari kegiatan itu ada timbal baliknya dengan cara apa? Ini membersihkan tumpahan air. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga hukuman. Selanjutnya, lari mengelilingi hampir sama dengan yang di atas tadi. Ini juga masuk ke hukuman. Ini mohon maaf, ini konsekuensi. Ini karena tindakan masuk di hukuman. Nah ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dan konsekuensi yang pertama, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak didik kita suruh lari, akhirnya mundur, sesuatu disuruh lari, nah, seperti ini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hampir sama Bapak Ibu, ini kadang jumbo juga ini antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati
untuk jangka waktu yang lama. Dari awal tadi sudah saya terangkan untuk hukuman memang imbasnya itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Nanti kita akan teringat sampai nanti dewasa. Oh, aku pernah dihukum rapat tugas disuruh membersihkan kamar mandi. Akan tetap teringat Bapak Ibu, pasti itu. Tapi kalau hukuman itu tidak berupa hukuman yang seperti itu, misalnya hukumannya itu disuruh nyanyi atau disuruh, kan itu kan riang gembira. Artinya hukuman itu pastinya anak didik kita itu akan senang Bapak Ibu, nggak akan teringat. Yang teringat pasti yang seperti ini, yang berat-berat ini, misalnya seperti itu ya. Terus selanjutnya anak membenci kedisiplinan, nggak pasti. Setelah dihukum mesti harus tidak mematuhi peraturan sekolah, mesti budel seperti itu anak didik kita mesti. Terus yang konsekuensi anak menghargai disiplin. Konsekuensi akhirnya menghentikan seperti tadi. Misalnya gurunya diambil temannya, konsekuensinya harus mengganti. Ini mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Untuk hukuman yang terakhir bisa membuat marah, bersalah, dipermalukan, atau merasa dihargai. Ini misalnya anak didik kita itu kalau kita beri hukuman di depan anak didik yang lain, itu jangan sampai Bapak Ibu, karena imbasnya nanti anak didik kita itu akan malu pada teman-temannya, pasti itu. Kalau bisa kita panggil dulu, kita berhadapan-hadapan sama anak didik kita itu kita sendirikan, tidak di depan umum atau di depan temannya sendiri. Itu jangan pernah dilakukan Bapak Ibu, karena nanti bisa membuat marah, rasa bersalah, bisa malu. Anak didik kita itu nanti bisa malu atau tidak dihargai teman selanjutnya gitu ya. Yang ketiga ini konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Kalau konsekuensi tidak seterusnya. Mungkin 1 hari 2 hari, sama saya nggak tak bolo. 2 hari setelah itu, nah ini masuk di konsekuensi kehilangan hak, tapi tidak seterusnya, cuma sementara. Yang ketiga keyakinan kelas. Nah ini Bapak Ibu, keyakinan kelas kalau dulu ini kita yang membuat. Tapi kalau sekarang setelah saya mengikuti program guru penggerak, ini ada terobosan baru itu yang ketiga ini keyakinan kelas. Ini yang membuat anak didik kita. Jadi ketika kita mengajar di kelas, kita buat kesepakatan dulu. Anak-anak, kamu buat keyakinan kelas dulu. Pak Tugas ngajar seperti ini, keyakinan kelasnya nanti misalnya apa? Nah, contohnya seperti ini. 1 Pak, misalnya nanti kalau mau ke kamar mandi izin dulu. Yang kedua di kelas tidak boleh rame. Terus yang ketiga, misalnya kalau menjawab pertanyaan ajukan tangan, seperti itu. Keyakinan kelas ini yang membuat peserta didik sendiri. Mengapa tidak peraturan saja? Ini hampir sama. Mengapa harus keyakinan kelas? Peraturan dan keyakinan kelas itu hampir sama Bapak Ibu, hampir sama. Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah ini. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini ya. Ini ketika pandemi kemarin Bapak Ibu, ini bisa untuk keyakinan kelas, peraturannya bisa dipakai. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah ini, untuk mendukung motivasi intrinsik dari dalam, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, nah seperti itu. Intinya saya garis bawahi, untuk keyakinan kelas itu dibuat oleh peserta didik kita. Kalau anak SD bisa, tapi kalau anak TK belum bisa atau belum mampu. Kalau anak SD bisa kita terapkan seperti itu. Oke. Lanjutnya.
sulit Bapak Ibu, ini kita membuat tabel T dan Y. Ini di dalamnya di situ ada kata-kata hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini dihormat. Yang kedua, bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Selanjutnya, diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini bisa dibuat tabel Y seperti ini. Yang pertama terlihat, yang di tengah terdengar, yang ketiga ini berperilaku. Seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, yang terlihat misalnya berempati terhadap perasaan orang lain. Misalnya ketika peserta didik itu ada yang kesusahan, ada yang sakit, kita sebagai pendidik juga harus empati, misalnya dengan mengunjungi. Yang kedua, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Misalnya anak didik kita kalau mau pinjam alat tulis itu juga harus izin. Ini masuk terlihat. Yang ketiga, mendengarkan dengan seksama. Ini arahan dari Bapak Ibu guru, misalnya Bapak Ibu menerangkan di depan kelas, sebagai peserta didik juga harus mendengarkan. Selanjutnya, senantiasa berbuat baik. Yang terakhir, berbagi. Berbagi ini misalnya di lembaga sebagai pendidik, sebagai peserta didik, misalnya kalau mempunyai berlebih, misalnya dari segi makanan atau apa itu, kita harus berbagi kepada teman. Nah, teman ini tabel yang terlihat. Terus yang di tengah, yang terdengar, ini yang terdengar. Satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, ini misalnya dengan kata itu. Kita bisa selesaikan ini bersama, misalnya dengan cara berkelompok. Misalnya kalau ada kesulitan, kita mengadakan kelompok. Terima, tolong ya, permisi. Nah, ini kan terdengar, tidak terlihat, terdengar. Boleh saya pinjam, artinya segala sesuatu kalau kita membutuhkan pada orang lain, kita harus meminjam dengan kata-kata seperti ini. Nah, boleh ya saya pinjam, nanti akan segera saya kembalikan. Ini tabel yang terdengar. Yang berperilaku, misalnya satu, tersenyum ramah. Artinya kalau kita itu berhadapan sama teman, itu kita memberikan senyuman, ya, tidak boleh dengan misalnya yang kedua memberikan salam hormat, misalnya assalamualaikum, selamat pagi, seperti itu. Terus memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, seperti ini, postur tubuhnya kan tenang, tidak tidak grogi seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, tabel Y dan T dan Y ini seperti ini. Bisa dengan nanti bisa praktekkan, bisa buat. Ini yang hormat, ini yang bekerja. Nah, ini peraturan Bapak Ibu. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelasnya apa? Ini tanggung jawab. Masuk di tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain atau komitmen. Artinya kita harus datang tepat waktu. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ini jelas. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau bersabar. Ini dimanapun, tidak hanya di lembaga Bapak Ibu. Misalnya dengan nanti di tempat-tempat umum, misalnya di tempat kesehatan, di puskesmas, dimanapun, jenengan pasti harus ini bergantian atau menunggu giliran. Ini menghormati orang lain, bersabar. Menggunakan masker, keyakinan kelasnya yaitu kesehatan. Misalnya kita hari ini misalnya flu,
menggunakan masker. Artinya apa? Biar tidak membahayakan untuk orang lain. Terus selanjutnya yang terakhir, jangan berlari di kelas atau di koridor. Keselamatan dan keamanan ini begitu peraturan keadaan kelasnya seperti ini. Nanti bisa dibuat di Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. 4. Kebutuhan dasar manusia. Ini saya pasti Bapak Ibu sudah paham, kita itu hidup di dunia ini pasti mempunyai kebutuhan dasar. Sandang, pangan, papan, pasti. Nah, di sini dipilah-pilah kesenangan itu misalnya kita rekreasi, kita berjalan-jalan, ini masuk di poin kesenangan. Kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Yang paling tengah itu yang paling utama, wajib untuk tahan hidup, lalu perlu makan, minum, pastinya seperti itu. Nah, ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. 5. Posisi kontrol. Ini maksudnya ini Bapak Ibu yang saya tulis merah. Sebagai penghukum, sebagai pembuat orang bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Sebagai penghukum tadi sudah saya terangkan, artinya di kita itu tidak harus dikasih hukuman atau tidak jadi anak didik kita itu tidak harus dikasih hukuman, kita beri motivasi, nggak tahu harus seperti ini. Intinya hukuman itu harus sebisa mungkin sedikit demi sedikit kita hilangkan ya, seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, ini kata-katanya seperti ini. Seharusnya ibu kecewa atau bapak kecewa karena kamu tidak mengerjakan PL. Nanti dengan kata-kata yang halus masuk ke membuat orang merasa bersalah. Terus sebagai teman, kita sebagai pendidik, sebagai anak didik kita ya sebagai teman. Artinya kita bisa sharing. Yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Yang kelima, manajer. Nah, ini yang manajer itu gabungan dari teman dan pemantau, ini sangat komplit. Kalau saya menyarankan kita itu sebagai pendidik masuk di poin manajer ini. Karena apa? Poin manajer itu kita di dalamnya bisa memberikan solusi kepada nanti kita Bapak Ibu. Ini nanti ada ketika di lembaga sini ada kasus 2, nanti yang terakhir nanti saya masukkan di sini. Nanti ada sebagai manajer. Jadi dengan saya sarankan masuk di manajer ini karena ini anak didik kita itu bisa bisa sharing kepada kita, bisa jadi teman. Akhirnya kita bisa ngasih solusi pada nanti kita. Misalnya persoalan di rumah, kita sebagai pendidik kita bisa mengasih saran atau solusi seperti ini Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol. 5. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, sama manajer. Terus selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini yang poin yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini tentunya panjenengan belum mengenal sama sekali untuk apa toh restitusi. Ini juga saya kenal ketika saya ikut guru penggerak ini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini juga saya dapatkan ya di guru penggerak ini Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga belum tahu apa restitusi. Nah, ini pengertiannya seperti ini. Jadi menciptakan kondisi bagi murid, intinya kita sebagai motivator, kita memberikan solusi kepada anak didik kita. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, ini kolaboratif antara peserta didik dengan pengajar untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini sesuai dosen tahun 2004. Nah, ini 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Misalnya nanti kita membuat kesalahan Bapak Ibu, misalnya terlambat.
setelah terlambat itu anak didik kita itu ada untuk memperbaiki, ada nggak seperti itu? Poin pertama ini. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena kita bisa menyelesaikan masalah anak didik kita tanpa dengan hukuman, tanpa dengan kekerasan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi. Nah ini Bapak Ibu, solusi. Kita harus sebagai pendidik harus bisa memberikan solusi. Apa? Misalnya anak didik kita punya masalah, kita harus memberikan solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini ya Bapak Ibu 9 ciri restitusi. Nah ini ada segitiga restitusi seperti ini Bapak Ibu. Pengaplikasiannya seperti ini. Segitiga restitusi. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini nanti di terakhir nanti saya beri aksi nyata anak didik sini yang melakukan kesalahan. Nantinya ada. Ya. Nah ini restitusi itu bisa untuk menstabilkan identitas, membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Artinya gini Bapak Ibu, misalnya anak didik kita itu terlambat sekolah, sering seperti itu. Otomatis anak didik kita itu mesti malu, minder sama teman-temannya. Akhirnya kita sebagai pendidik kita harus memberikan semangat dorongan agar anak didik kita itu tidak minder. Kita menggunakan restitusi ini, cara restitusi ini bisa menstabilkan identitas. Nah, ini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Intinya ketika kita memberikan solusi itu, kita berkata seperti ini. Orang itu tidak ada yang benar semua. Pastinya kita pasti buat kesalahan seperti itu. Akhirnya anak didik kita itu tidak minder Bapak Ibu. Kita kasih poin nomor 1 ini. Yang kedua, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Ketika kita merestitusi anak didik kita itu, kita bilang seperti ini, okay? Artinya Bapak tidak pengen tahu masalahnya apa, tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kita memberikan solusi. Yang terakhir, kalau kamu menyiapkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Kita balikan seperti itu. Okay? Ini menstabilkan identitas. Nah ini membantu murid mengenali basicnya dari awal. Menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di kelas itu kita nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah ini tadi kesepakatan kelas tadi. Oke, kesepakatan kelas. Nah ini refleksi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Nah ini untuk Bapak Ibu. Setelah pemaparan tadi, apa yang jenengan dapatkan dari sini? Paling tidak jenengan kan tahu restitusi. Oh ada restitusi. Yang kedua hukuman dan penghargaan. Menurut Bu Leli seperti apa? Poin nomor 1 ini. Setelah saya memaparkan tadi, mungkin dari situ akhirnya tahu. Oh berarti kita itu tidak harus menghukum kita. Misalnya seperti itu. Bu Leli misalnya poin nomor 1 ini seperti apa? Dari tadi pemaparan tadi
yang setahu saya bahwa untuk kesepakatan kelas, kalau kesepakatan kelas itu intinya dibuat bersama-sama, bukan gurunya saja yang membuat, tapi dengan anak dan dilakukan anak itu sendiri. Seperti itu. Oke, betul sekali Bu Leli. Intinya kita merubah persepsi awal gitu. Kalau dulu kesepakatan atau peraturan kelas itu kita yang membuat sebagai pengajar gitu. Kalau sekarang mindsetnya kita ganti gitu. Kita yang membuat itu anak didik kita. Jadi dari situ anak didik kita itu kalau mau melanggar, paling enggak ya sehingga peraturannya aku dewi loh, usah melanggar. Seperti itu. Intinya dari situ anak didik kita itu mau melanggar itu mesti pikir-pikir dulu Bapak Ibu. Kalau yang membuat ya ada kelas itu kita sendiri ya, yang melanggar maksud kita sendiri, seperti itu. Intinya seperti itu. Untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini, khususnya mengenai makna, disiplin dan motivasi intrinsik. Ini monggo mungkin Bu Elsa mungkin dari pemaparan saya tadi mungkin ada perasaan senang atau menjenuhkan materinya kok terlalu banyak. Terus yang ketiga mungkin apa gitu, perasaannya apa Bu Elsa dari pemaparan saya tadi? Pastinya saya juga materinya terlalu sibuk banyak Bapak Ibu, pastinya seperti itu. Mungkin dari situ mungkin agak sulit dimengerti gitu. Wajar gitu. Intinya anak didik kita itu rasa ikhlas, rasa apa ya Bapak Ibu, untuk menjalankan peraturan itu kan yang membuat dia sendiri. Akhirnya dari situ itu muncul bahwa anak didik kita itu tidak ada paksaan. Intinya seperti itu. Contohnya misalnya ada sampah di depan kelas atau tanpa kita suruh itu langsung melaksanakan sendiri dibuang melalui tempatnya. Seperti itu. Memang sulit Bapak Ibu untuk menerapkan ini, tapi kita ya juga harus berusaha sedikit demi sedikit. Ini saya rasa ini juga program yang baik kita laksanakan. Memang juga butuh perjuangan di sini. Memang rasa apa ya, untuk menerapkan seperti ini memang agak sulit, tapi sebisa mungkin sedikit demi sedikit anak didik kita beri pengarahan nanti supaya kedepannya bisa melaksanakan. Nah ini yang terakhir ini sudah selesai. Yang kedua ini nanti saya tampilkan Bapak Ibu aksi nyata yang saya buat untuk melaksanakan restitusi. Nanti ada ini. Kasus. Nah ini saya ulangi lagi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti ini akhirnya dapat membuat karakternya lebih kuat. Sing biasanya nanti kita pemalu, sing pendiam, dari menggunakan teori restitusi ini nanti kita jadi terpacu lebih semangat. Nah ini sekitar restitusi yang tadi gitu Pak Ibu, dapat menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Kenapa kok kamu kok terlambat? Nah, alasannya seperti apa? Anak didik kita akhirnya nanti curhat pada kita. Nah, kita sebagai pendidik, sebagai memberikan solusi. Nah ini dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menstabilkan identitas.
prinsip setiap perilaku berupa untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Artinya sebagai pendidik itu kita jadi lebih proaktif gitu loh pada didik kita, Bapak Ibu. Guru bisa lebih mengenali kebutuhan murid. Kita sebagai pendidik itu kita harus mengetahui karakter anak didik kita, Bapak Ibu, di kelas. Misalnya si A karakternya seperti apa, marah. Yang kedua misalnya pendiam. Yang ketiga mungkin anak didik kita ini ketika proses pembelajaran olahraga praktek gampang sakit. Intinya kita harus bisa tahu karakternya anak didik kita di kelas itu, harus tahu. Nah ini menanyakan keyakinan. Nih, kenapa kamu kok berbuat salah? Kenapa kamu kok terlambat? Ini masuk di sini. Nah ini penerapan segitiga restitusi dalam pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, kasus 1, Hasan adalah murid kelas 3 di SDN Jemekon 2. Dia sudah beberapa kali datang terlambat ke sekolah dan terlambat masuk ke kelas, sehingga guru memanggilnya dengan mengajukan beberapa pertanyaan penting menggunakan teori kontrol segitiga restitusi. Oke, nah ini kasus 1. Bentar. Nah ini kalau Ibu, maaf ini berupa foto, videonya ada di lain. Nah ini berupa kasus 1, ini Hasan ini terlambat Bapak Ibu ketika proses pembelajaran teori PJOK. Nah, terlambat. Yang jelas anak didik ini sudah bersikap sopan mau masuk, ketuk pintu dulu Bapak Ibu. Nah seperti inilah saya sebagai pendidik menanyakan kenapa kok terlambat. Alasannya gurunya kesiangan. Nah seperti ini. Nah, yang jelas sebagai pendidik kita jangan memberi hukuman Bapak Ibu, memberikan hukuman. Kita sebagai pendidik harus memberi toleransi anak didik kita. Jangan dihukum. Intinya tetap kita beri kelonggaran, kita suruh masuk di kelas. Kita masuk di kelas. Ini Bapak Ibu. Oh iya, siap. Monggo. Itu kasus 1 Bapak Ibu ya. Artinya kita terapkan teori restitusi, teori kontrolnya, yaitu ini kalimat yang digunakan Hasan. Apakah kamu mengerti mengapa Bapak memanggil kamu? Nah ini kita tanyanya itu secara halus, tidak dengan cara kasar. Yang kedua, Hasan, Bapak perhatikan akhir-akhir ini kamu sering datang terlambat ke sekolah. Tetapi di sini Bapak tidak akan fokus pada kesalahan kamu. Bapak hanya ingin mengetahui alasan mengapa kamu sampai datang terlambat dan mencari solusi dari masalah ini. Artinya dari kasus 1 ini kita sebagai pendidik harus bisa memberikan solusi kepada anak didik kita. Kita tanya pelan-pelan, kenapa kok terlambat? Nah, nanti kita beri solusi. Asal kalau tidur tidak boleh kemalaman. Nah seperti itu.
teori kontrol untuk validasi tindakan yang salah. Bapak mengerti, pastinya kamu memiliki alasan mengapa kamu sampai sering datang terlambat akhir-akhir ini. Bolehkah Bapak mengetahui apa yang menjadi alasannya sehingga kamu datang terlambat akhir-akhir ini? Nah, akhirnya anak didik kita itu curhat Bapak Ibu kepada kita. Saya terlambat gara-gara kemarin lihat televisi sampai malam Pak. Terus yang kedua misalnya saya main HP Pak, seperti itu. Nanti anak didik kita itu langsung mengalir aja nanti. Alasannya nanti dia berkata seperti itu. Yang kedua, kalau boleh tahu mengapa kamu sampai tidur larut malam? Nah ini kita gali terus, alasannya kita gali terus. Nah ini untuk menanyakan keyakinan. Kalimatnya digunakan, Hasan, apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Nah ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas yang membuat Hasan sendiri dan teman-temannya. Apakah kamu ingat tentang keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Apakah salah satunya? Nah ini, kira-kira apa solusinya? Yang ketiga, untuk bangun lebih pagi lagi. Apa yang harus kamu lakukan? Setelah itu, baiklah saya hargai usaha kamu dengan keyakinan untuk bangun lebih pagi dan datang ke sekolah tidak terlambat lagi. Artinya dari kasus satu ini Hasan bisa bercerita Bapak Ibu mulai dari awal alasannya apa datang terlambat. Yang kedua, mengulangi lagi apa tidak, ada keyakinan tidak akan mengulangi lagi. Terus selanjutnya saat itu akhirnya untuk berbenah untuk menjadi lebih baik, jadi pribadi yang lebih baik dari kasus yang tadi Bapak Ibu. Jadi intinya anak didik itu tidak malu setelah melakukan kesalahan. Oke, setelah membuat kesalahan akhirnya sebagai pendidik kita beri solusi. Bangun tidak boleh kesiangan. Yang kedua, nonton televisi tidak boleh terlalu malam. Seperti itu kita harus bisa kasih solusi. Nah ini selanjutnya ini loh Bapak Ibu, kita harus menyendirikan, kita panggil, jangan di depan umum, kita panggil di kelas, kita ngobrol berdua seperti ini. Artinya apa? Teman-teman tidak tahu kita asal ini akhirnya bisa curhat kepada kita. Kesalahannya apa? Kok bisa terlambat ini di sini? Poinnya di sini Bapak Ibu. Jadi jangan dikasih hukuman, kita masuk di sini Bapak Ibu. Nah ini. Istilahnya kita sidang, tapi dengan suasana yang santai seperti ini. Nanti kita akhirnya apa? Bisa ngomong apa adanya. Nah ini kasus 2. Arfi adalah murid kelas 6 di SD DPK 2. Dia tidak mengerjakan tugas dan mengambil paksa pekerjaan temannya sehingga guru memanggilnya dan mengajukan beberapa pertanyaan penting menggunakan teori kontrol segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, ketika di kelas Arfi itu tidak mengerjakan PR PJOK teori. Akhirnya apa? Arfi itu mengambil pekerjaan dari itu Devinita itu. Nanti mengambil tugasnya temannya. Nah ini skenario-nya seperti ini, menstabilkan identitas. Pertanyaannya seperti ini, Arfi, apakah kamu mengerti mengapa Bapak memanggil kamu? Yang kedua, menurut Arfi, perbuatan yang Arfi lakukan tadi benar atau salah? Yang ketiga, Arfi, semua orang pasti pernah berbuat salah dan tanpa sengaja berbuat salah itu tidak apa-apa. Intinya sebagai pendidik kita, Bapak Ibu guru ya, intinya kita ketika bertanya kepada siswa itu dengan nada yang halus. Kita itu bisa sebagai bapak, bisa sebagai teman, bisa sebagai baik Bapak Ibu, dari pemaparan saya tadi terkait modul 1.4 ya. Baik Bapak Ibu, ini untuk kasus 2 penyelesaian masalah anak didik kita kelas 6 yang bernama Arfi. Ini teori restitusi kita pakai seperti ini Bapak Ibu. Kita panggil tersendiri
kita ajak ngobrol, alasannya apa kok tidak mengerjakan PR. Yang kedua, nanti kita bisa memberikan solusi kepada anak didik kita, Bapak Ibu. Dari sini jenengan nanti bisa memakai teori restitusi ini ke depannya, Bapak Ibu. Ini kearifan, Bapak Ibu. Jadi anak didik kita nyaman ketika memberikan alasan ketika terlambat atau mengganggu temannya. Nah ini Bapak Ibu, sesudah di awal